besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saudara-saudara, abang yang berhalangan, mas dan bapak yang berhalangan hadir, dan adik-adik sekalian saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan tentunya keselamatan. Jadi kita masih dapat hadir berkumpul bersama-sama tempat orang tua ini dalam rangka tetap untuk memelihara silaturahmi dan lebih meningkat lagi ketika kita ke depan. Terkait dengan silaturahmi yang kita hadiri pada malam ini, tentunya kita baru saja hajat dan niat untuk memperingati dan mengirim doa satu kepada orang tua kita, ibu bapak yang telah berpulang ke rumah tua pada 2 tahun yang lalu. Jadi tepatnya pada tanggal 26 2 tahun yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan hal-hal yang mana kondisi kita untuk kelanjutannya kan kesehatan dan fisik kita tentunya tidak akan bisa bertahan seperti sekarang ini, perkenalan makin kesehatan makin kurang. Oleh karena itu maka kita akan bahas hal-hal seperti itu. Kemudian kondisi ibu juga seperti halnya seperti itu. Kondisi ibu tentu tidak akan bisa bertahan seperti itu, ya. Terkait dengan itu maka kita memikirkan hal-hal seperti itu. Dan pesan-pesan dari orang tua menyangkut hal domisili orang tua, ya, tempat tinggal yang sekarang kita tempati ini perlu juga kita pikirkan bersama untuk kelanjutannya ke depannya. Karena ya rumah sama dengan tubuh kita, kalau nggak kita pikirkan dia juga perlu perawatan, ya. Bisa tubuh kita juga perlu perawatan, pemeliharaan. Dan seperti contoh, kalau rumah ini nggak kita pelihara, nggak kita rawat, kan sesuatu yang mustahil, karena akan terjadi kerusakan, kan? Kerusakan itu kan ya kalau menyangkut biaya yang kecil, misalnya 100-200 ya bisa di-cover oleh titik kan. Tapi kalau menyangkut yang besar kan tentu kita ya tidak bisa rutin untuk mensupply atau mengcover. Ya tentunya yang sudah lah ya, sudah kerusakan ini. Mbak Titi juga nge-share semua lewat kita, lewat WA, dan semuanya sudah membaca. Jadi pelaksanaannya kan tidak semulus yang seperti yang kita harapkan. Contoh, misalnya memakan biaya di atas dulu, kan nggak bisa kita cover secara rutin gitu. Makanya Mas Agus juga sudahlah, apa yang kurang, ya kan? Kalau seperti itu terus kan tentu kondisi Mas Agus juga bisa dimaklumi, bisa seperti itu terus. Nah sekarang jalan keluarnya, mumpung orang tua masih ada. Dan orang tua kan sudah nggak sadar lagi
kondisi rumah ini. Tapi ya kita sebagai anak yang masih bisa berpikir sadar, tentunya kita harus bicarakan ke depannya sebaiknya, ya. Karena ibu pernah pesan sama Mas Agung, kalau rumah ini jangan dijual. Pesan rumah ini nanti kanggo ira-ira, kanggo pertemuan, itu pesannya. Jadi saya masih ingat pesan itu. Lepas dari itu kan kita tidak bisa berpihak sendiri, karena itu sudah punya adik, punya mas, kan itu harus kita sampaikan bagaimana jalan yang terbaik. Kemudian ada 2 poin ya. Poin yang berapa kira-kira yang mau kita bahas tadi? 1, kondisi orang tua dan keselamatan orang tua sudah realisasi. Kemudian kita memikirkan kondisi ibu caranya kan. Kemudian berikutnya apa kira-kira? Ya masalah apa? Yang lainnya masalah rumah kan? Ya masalah rumah kan sudah poin ke akhir kita ketiga lah ya, poin ketiga. 1, selamatan bapak sudah ya, kita berencana. Nah, kedua kondisi ibu kan kita pikirkan ya. Kemudian yang ketiga masalah rumah ya. Sudah kan? Seperti ini yang bisa kita kondisikan dulu lah ya. Yang lain belum kelihatan kan? Sementara dulu. Nah, sekarang Bapak sudah realisasi kondisi ibu, sama-sama kita tahu lah seperti itu kan. Ya. Dan saya mengharap sama adik-adik, karena kunci kebahagiaan orang tua itu adalah keturunan daripada kita semua. Seperti bapak itu, bapak sakit itu sebenarnya kalau ketemu anaknya, kalau Mas Agus datang itu semangatnya luar biasa. Bukan mau belikan apa enggak, bapak itu bisa berkesingan. Makanya waktu Mas Agus nanti Cilacap itu kalau masih kesini, kalau ketemu hilang sakitnya. Nah itu suatu penyakitnya penyakit psikologis, rindu. Hanya seperti itu, walaupun dia sudah berkurang daya pikirnya, tapi dia masih mengharapkan anaknya untuk selalu berkunjung, karena itu obat yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti dengan uang. Jadi kerukunan kita harus kita pelihara, kita berkokoh, kita jaga, dan kita saling membantu dan kita saling memaklumi. Itu maksudnya. Ya sayangnya itu kan kesadarannya sudah berkurang. Kalau bapak sih masih sadar, kalau caranya kumpul, endro, titik, tulis, musik, pikun. Ya, bapak kan karena nggak pikun. Ya karena nggak pikun. Tapi Mas Agus bisa merasakan. Karena nggak bisa jalan baik. Ya, bapak itu bisa saya rasakan. Semangat hidupnya itu kelihatan anaknya. Gitu. Nanti kan ini kan rotasi kehidupan dan kita akan seperti itu nanti. Kalau kita diberlakukan kurang pas dengan anak, nanti kan anak kita seperti itu lagi nanti. Ya, makanya pesan sama Edo, sama Tuti, ya, ini Susi dan Tuti, maksimalkan lah untuk orang tua itu, apapun kesibukannya, maksimalkan lah, karena itu dua orang tua itu kan semangat hidup kita, jalan rezeki kita. Sampai Mas Agus kan paling jauh sekarang, kalau dipikir ya bisa menjauh kan dia juga ya, tapi tidak memikirkan seperti itu, harus ketemu orang tua. Kebetulan dalam rangka mendoa ini ya saya sempatkan lah ya, alhamdulillah kita punya istri seperti Mbak Asto, pemikirannya sama dengan Mas Agus.
tidak ada tebang pilihnya. Orang tuaku ya orang tuamu. Kalau bisa spiritual alhamdulillah semua juga seperti itu. Jadi kita biaralah sampai hanya memisahkan kita. Jadi pada kondisi kita juga seperti maklumi, misalnya tidak bisa datang, dan Mas Bambang seharusnya abdomnya ini yang mimpin Bapak tapi Mas Bambang. Tapi ya, anggaplah dari Pak Timule, jadi beliau sudah pesan kalau dia direpoti dengan ini ya, dengan pindahnya. Jadi sebenarnya kita kembali ke masalah rumah ya, masalah rumah. Jadi udah Mas Agus pesankan pesan ibu seperti itu yang disampaikan Mas Agus. Ini sebagai gambaran kalau satu pendapat kalau dijual itu kalau sudah di tangan orang lain kita akan kerepotan, jelas akan kerepotan karena Hendro lalu-lalunya lewat sini, itu juga lewat sini. Kalau dia pemiliknya orang lain tidak bisa kita larang kalau itu misalnya ditutup atau direkayasa, kan hak dia. Kita ada kesusahan. Itu perkiraan Mas Agus. Nah, kalau ini usulan dari Mas Agus dulu ya, nanti yang lain tinggal nyusul. Usulan Mas Agus sih kalau bisa, ya kalau ada yang memang kondisinya penting darurat, kalau memang dijual, ya dijual sama keluarga. Karena kita memikirkan kenyamanan ya untuk aktivitas kita, supaya kita tidak ada perubahan, tidak ada gangguan. Nah, untuk keluarga yang Mas Agus anggap representatif yang mewakili, satu itu ya Pak Bibi, ya kan? Pak Bibi itu dirurut sama anak dan mantunya lah ya. Kalau itu bantu dan anaknya. Kemudian yang kedua itu Susi. Pertimbangannya kenapa saya pada Susi? Karena Susi kan anaknya juga pada lepas. Ini usulan aja. Dan Susi sendiri punya cita-cita ini merawat ibu dan ingin Cirebon, masih ingat saya. Karena Mbak Susi dulu ingin membeli tanah secuil dari Mas Agus, masih ingat. Kenapa Mas Agus tidak melepas? Kenapa? Karena akan ribet nanti. Kalau dia habis secuil akan ribet. Lebih bagus kita stop di depan. Mengingat dan menimbang daripada Susi pernah ngomong seperti itu, dia jatuh kepada pilihan kedua. Karena Mas Agus anggap beban daripada kekeluargaannya Susi dengan menantu kan nggak begitu merepotkan. Taruhlah Dedi dengan Susi di sini, merawat ibu dan menunggu di sini. Kalau kita rawat rumah, akan kita rawat orang tua. Anaknya pun berkunjung paling 2 jam ya di sini. Itu pertimbangannya. Kalau titik dia lebih afdol lagi, karena sudah terbiasa dari awal dan memang sudah menyatu rumahnya kan. Itulah gambaran daripada ini satu. Kemudian untuk pertimbangannya harus serahkan kepada tim untuk memberikan ulasan ya, tanggapan apa. Kemudian yang lain juga siap-siap kalau memang ada tanggapan silahkan untuk diajukan, karena momen ini, acara ini kan kita rekam ya, supaya ada dokumentasinya. Pokoknya jangan sampai ada kita kurang enak lah, sampaikan di sini. Kurang enak, misalnya Hendro kan ada usaha di sini, sampaikan aja, supaya kita bisa menyelesaikan, membahas bagaimana yang terbaik. Jangan sampai terjadi clash di antara kita, sampai kita akhirnya berpisah.
Yang ini kan suatu kepastian. Kita akan berpisah ini suatu kepastian, nggak bisa kita tawar. Sudah terjadwal kita sudah terjadwal. Hanya waktu yang beda. Yang tua belum tahu belakangan. Ya kan? Buktinya adik kita termuda. Jadi itulah kalau kita menyadari tentang itu agama kita agama kita mati. Ya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kita sudah terjadwal. Sadar nggak sadar, mau tidak mau, senang tidak senang, pasti kita akan berangkat. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan lagi. Alhamdulillah di sini bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam acara kemarin yang 2 tahun Bapak ya. Dan Bapak kita sudah tiada hanya dengan doa dari anak saja ya, terutama dari anak-anaknya. Kalau orang lain sih mungkin hanya mendoakan. Yang penting itu ada 3 doa dari anak yang soleh, 1 sedekah biarpun orang tua nggak ada, kita kalau punya sedekah itu untuk nama orang tua dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita ya anak-anak ya adik-adik semua, kakak semua ya selalu tiap hari mendoakan orang tua. Insya Allah mudah-mudahan di sana, karena kita kalau sholat ini sholat jam berapa, nah mendoakan orang tua kalau mau disiksa itu insya Allah jadi malaikat itu tidak akan menyiksa. Jadi itu begitu lagi kalau anak yang lain kita sholat mendoakan lagi, jadi setiap hari itu tidak, insya Allah tidak akan disiksa. Itu sejak ustaz terus ya kalau mengaji. Dan alhamdulillah kemarin acaranya ya berjalan dengan lancar atas semua dukungan dari adik-adik semua, dari kakak semua yang jauh dari sana sampai bisa hadir lah istilahnya. Alhamdulillah biarpun kondisinya sangat jauh. Kalau yang lainnya insya Allah kalau kayak dulu nanti sesuatu Mas Bambang karena kondisinya ya itu alhamdulillah semua. Terima kasih semuanya nih ya, kemarin sudah lancar. Ya mungkin atau perlu laporan mengenai kemarin atau hanya tulis saja gitu. Atau kemarin masalah acara kan kita bikin dari Mas Agus masih, dari Lilis masih, dari Tuti masih, dari Hendro pun, dari Sinopi ya alhamdulillah kemarin semuanya ngasih gitu. Meskipun alhamdulillah ngasih semua gitu. Tapi mungkin tidak bisa itu tidak ditutup berapa semua itu enggak, cuma hanya percaya aja. Oh ya, karena kalau umpamanya kita ini segini pasti itu pasti kurang gitu. Jadi setiap kekurangan saya dihitung sendirilah gitu, nggak perlu kita kurang. Selama ini kan kita nggak pernah memperbaiki rumah, memperbaiki berapa udah kekurangannya ya kita yang menutupi. Jadi yang keduanya, kalau rumah ini orang tua sudah berpesan jangan dijual, ya kan? Berhubung rumah itu harus dirawat kayak kemarin ya. Kalau saya sih dijual pun tapi dijual sama orang sendiri, maksudnya adik sendiri atau saudara sendiri. Keduanya saya juga jangan sampai dijual karena ini rumah pusaka lah gitu. Ingat sama Mak Aji tuh, aja sampai didol rumah ini. Pokoknya pinggir kamu keluarga KB gitu, KB sampai pekan bunuh. Nah, alhamdulillah kan selama ini kita sih ya kalau bisa nih ya, siapa yang mampu adik atau kakak ya dimiliki gitu. Karena apa dimilikinya? Sekarang kalau ini kondisi, kalau kemarin kan alhamdulillah udah beres, mau naik ke atas, mau naik apa. Kalau yang kecil-kecil sih istilahnya ya pintu, ya apa, kita kan nggak pernah. Ya, itu ini sampai air, sampai apa ya, kemarin saya butuhkan semua air ya udah, ya ada lah gitu. Kita
motor, oh ini airnya dari ini minta kan enggak gitu, airnya beres aja. Tapi untuk selanjutnya kan pasti ada. nah pasti ada saja. Jadi kalau enggak ada yang memiliki, ya kalau nggak ada memiliki, siapa yang akan bertanggung jawab gitu loh. Namanya kalau 5 tahun yang akan datang sih mungkin insya Allah kalau udah beres semua ini ada bocor ini kan, bocor aja nih. Jadi bilang ini ya harus, kalau kita mamanya Gus ini apa rusak, cuman kan hanya sekedar ini berapa, terus ini berapa, gini kan kekurangannya selama ini kan saya tidak pernah, kekurangannya banyak, tutupin aja gitu. Jadi kalau bisa ya harus dimiliki seseorang. Kalau saya nih dimiliki seseorang, karena kalau dimiliki seseorang ya kalau mamanya kitanya nggak legen ya harus bodoh apa beli kan gitu. Secara itunya kalau dimiliki seseorang tanggung jawab. Terawat ataupun umpamanya seperti Mas Agus memiliki di sini. Ada bocor ada apa, kalau sedikit-sedikit sih kita bisa memperbaiki. Kalau besar kan kitanya ya wis itu yang miliknya Mas Agus. Kalau supaya kemarin kan kita nggak bisa. Masa kita tegel-tegel mamanya sampai bapak sakit kan lagi meninggal tuh, ini lagi dibongkar. Di belakang lagi ini dibongkar. Gitu. Kalau nggak dilanjutkan, ribet. Lanjut namanya. Itu. Nah, pesan saya kedua, saya juga di sini merawat orang tua juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang merawatnya dan semuanya lah dari keadaan sehat. Saya perlu doanya aja sehat. Ibu juga terawat ya sehat, alhamdulillah. Cuma saya juga merawat suami. Suami harusnya perlu, ya kan? Kita tuh daripada suami, ibu itu harus suami yang didahulukan tuh. Saya sih pernah menanyakan gimana suami, atau kalau suaminya ikhlas ya kemungkinan ya nggak jadi masalah bu. Kalau suaminya sampai nggak ikhlas, kan zamannya Nabi kan begitu, sampai dia mau pergi itu tidak pergi, harus menunggu suami sampai datang. Zaman pengen ya ke zaman kins ya sejen maning ya harus runtul baik kan kono. Nah, karena mengikuti lah gitu loh. Kan gitu. Selama ini Agung juga kadang-kadang ngedrop. Selama ini drop, kadang-kadang ya udah. Saya sih pakai terus sendiri hanya sedikit-sedikit sih gitu ya. Ya ibu ya insya Allah alhamdulillah dengan satu ngirim, semuanya ngirim lah istilahnya gitu ya. Satu ya untuk ibu, untuk yang merawat, untuk yang bersih. Ya selama ini kan bersih istilahnya kan gitu. Kita datang ya bersih gitu ya. Cuman kadang-kadang kita kan juga perlu Mas Agus. Perlu hiburan, perlu menengok cucu, menengok anak, kan perlu kan kita tuh ya minta tolong saja gitu. Kalau umpamanya kita mau pergi kayak kemarin ada acara dia ya payah baik, no, minta tolong ke adik-adik gitu. Jadi tolong tungguin gitu. Kalau selama ini kan kemarin kayak Mas Agus tuh ngedrop saat jatuh gitu. Kita kan aku bicara pribadinya, ya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa gitu ya. Ibu kan nggak ada yang nungguin, ya alhamdulillah dengan doa kita ya gitu ya. Ya alhamdulillah Mas Agus yang ini yang nggak ngedrop lagi. Sampai hampir-hampiran kemarin tuh. Jadi kita sih ya Allah, ibunya bukan siapa kan konon kita kayaknya pas ibu sih gampang mungkin itu yang dekat gitu ya, terdekat. Jadi ya begitu, saya sih sarannya dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki yang barokah, dikasih kesehatan ya gitu kan, selama dunia dan akhirat atas dukungan semuanya. Barangkali mungkin dari saya mungkin sementara cukup sekian. Barangkali ada yang lainnya yang masukan mangga diskusi lain-lainnya mangga. Hanya cuma begitu aja. Kalau saya sih kalau ada keperluan punten gitu loh, itu aja minta tolong ya. Nanti tahun depan insya Allah ini kan mau berangkat haji kan perlu kan, semua juga sama, punya anak punya cucu, jangan kita diurusin. Ya sebenarnya sih
ada idam-idamnya gitu ya, ada persamaannya gitu antara dijual dan dipelihara gitu kan ya, tidak dijual gitu maksudnya. Ya memang dulu pernah Susi ngomong waktu Deninya masih sehat ya, Susi ingin ngurus orang tua, pengen usahanya di sini waktu dulu kan, waktu Deninya masih sehat itu gitu, malah pengen ngebengkel di depan, pengen ngewarung menggebu-gebu gitu, pengen kalau udah pensiun tuh seperti itu. Tapi kan situasi dan kondisi kan udah berbeda sekarang seperti ini gitu kan. Ya disebut janji enggak, cuma ngomong aja gitu. Sebenarnya sih bukan suatu perjanjian gitu, tapi ngomongnya lah, angan-angannya ingin itu seperti itu gitu, angannya sih. Tapi kan ya itu balik lagi sama situasi dan kondisi Deni seperti itu. Jadi gimana ya, bingung kalau misalkan mau diem di sini gitu ya sama Deni itu bukan berat, anak sih enggak berat gitu. Cuman kan Deni masih kontrol tiap bulan, masih ada acara-acara keluarga gitu di sananya tuh gitu, suka kayak begitu gitu. Ya sementara sih gini aja ya, seperti ini aja lah. Misalkan Mbak Titi membutuhkan, insya Allah ya datang gitu sementara dulu ya, sementara Mbak Titi membutuhkan, Sus ini butuh, Mbak Titi mau pergi nih nanti bulan sementara sih gantian, itu mah terserah nanti suami mau ditinggal mau tidak kan, lihat situasi dan kondisi gitu. Jadi sementara sih itu aja Mas Agus gitu ya Mbak Titi ya. Jadi kalau untuk diam di Cirebon itu belum terpikirkan lagi gitu, belum terpikirkan lagi seperti angan-angan dulu gitu. Jadi sementara itu aja dulu Mas Agus gitu. Nah masalah rumah mau dijual dan tidak itu kan satu, orang tua yang masih ada. Nah kedua kan kita lihat situasi kondisi aja nanti bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada kan, maksudnya itu kita ngobrol-ngobrol dulu gini gitu maksudnya. Ngobrol aja dulu gini supaya nanti apa yang terjadi nanti ke depan kita sudah pernah musyawarah kayak gini. Oh iya nanti gini gitu kan, maksudnya udah pernah musyawarah dan ada saksinya kan di ini video ini kan gitu, udah ada saksinya. Ya kalau Susi sih terserah lah, suara yang terbanyak aja mau dijual sama saudara-saudara atau turunan kita ya mangga gitu, mengikuti saja. Tidak dijual juga mangga, karena kalau Susi juga kalau misalkan mau mendiami rumah ini kan, misalkan kalau ada kerusakan apa, Susi juga kan nggak kerja gitu kan, maksudnya mau biaya dari mana gitu. Nggak mungkin juga misalkan minta sama anak-anak ya keadaannya ya lah gajinya sedikit-sedikitnya gitu. Susi dari mana gitu kan, yang kata Mbak Titi harus ada yang mendiami di sini, yang membiayai kan, harus ada yang memiliki. Yang memiliki gitu ya. Berat gitu, bagi Susi berat gitu. Susi memang udah nggak usah apa-apa gitu kan, ya lihat suami situasi seperti itu kan gitu, berat gitu bagi Susi tuh. Ya sementara Susi gitu aja lah, ada keperluan misalkan Mbak Titi ini ya kita dengar ya, kita komunikasikan, kalau nanti ada apa-apa yang perlu ditindaklanjuti kita punya bahan gitu kan. Untuk tindak lanjutnya nanti kita bahas bersama ya. Sekarang kita mendengar dari pendapat dari Liz ya. Liz, gimana? Saya sedikit maju. Cuman kalau misalnya pas Mbak Titi butuh, pas misalnya Mbak Titi ditulis saya mau ikut ibu, kan saya jauh
Jauh kan nggak bisa langsung oke Mbak Titi, nggak bisa, kan nggak bisa. Saya selama ini kan misalkan disuruh Mbak Titi ke sini kan nggak pernah bantah, langsung ke sini. Itu maksud saya. Cuman ya kalau misalkan maaf kalau saya misalkan kayak kemarin tuh, terus ini dia melahirkan kan mendesak Mas Adul. Saya kan pas ada acara waktu itu, acara keluarga, bukannya saya nggak mau saya. Yang selama ini aja kalau Mbak Titi misalkan ini ada acara titip ibu mau, cuman aku kemarin tuh mendesak kan acara keluarga itu loh. Saya sih idem aja. Soal rumah mau dijual monggo, mau dimiliki siapa monggo, saya enggak. Kalau yang rumah tuh Mas aku sih, saya monggo aja. Pokoknya setuju lah, oke saja. Kalau itu sih berapa untuk masalah ibu ya, kan ibu kan udah ada rencana untuk haji ya. Jadi itu sudah mau pensiun dini untuk pernikahan. Pada kemungkinannya nanti di awal April. Jadi kalau ini pergi, ya insya Allah kita belum ngomong sama Santo, mungkin nanti mau rencanakan sama Santo sama anak-anak, gitu kan. Ibu saya bawa ke rumah. Maksudnya kakak-kakak setuju nggak gitu maksudnya kan? Karena biar Mbak Titi fokus ke anaknya ini dari ke satu untuk harus ibu gitu kan. Memang kita sudah maksudnya kita pengen dulu itu pengen ngurus orang tua, pengen ngurus ya toko, pengen ngurus misalnya tenang gitu maksudnya. Maksudnya ngurus dan sudah ada rencana sana sudah rencananya syukur kalau itu pengen pinjam aja apa kayak Maris kan jauh gitu, sekali mau berkunjung bareng sini ya. Jadi balik itu fokus itu ngurus Mas Agung gitu maksudnya. Gantian lah gitu loh maksudnya. Kalau memang boleh, maksudnya kakak-kakaknya atau adik gitu maksudnya mendukung gitu kan. Sebenarnya di sana kalau ibu sih karena sudah pikun jadi mau tinggal di mana aja dia juga nggak masalah sih sebetulnya. Soalnya dulu pernah 1 minggu di sana tuh, tapi biasanya satu main bermain kapan ya nggak mau bingung lah gitu maksudnya nggak masalah ibu sih karena itu memang tidak lihat gitu misalnya mumpung yang mudah-mudahan dikasih umur panjang sehat itu gitu kan nggak ada rencana selamanya juga tanya apa nanti kali-kali dibawa ke sini gitu kan karena kita kasih sama Mbak Titi kan berdua-duanya juga dia bingung kan kalau suaminya nggak sakit nggak masalah kalau suaminya sakit kan harus fokus kadang-kadang emang masa rumah kadang-kadang habis cuci darah dia drop gitu kan iya drop jadi kan kasihan kita juga berpikir kalau kita kan karena masih kecil jadi aku gimana ya gitu kita juga berusaha pengen nyari barokah gitu maksudnya tuh kan datang ke sini gitu kan ya syukur-syukur sih pengen setiap minggu cuma kadang-kadang rumahnya jadi ya jadi tak usaha nih paling enggak tuh 2 minggu sekali lah gitu kan untuk bisa ya orang tua gitu itu nah terus kalau masalah ya setuju sih sebetulnya untuk dijual ke orang lain kalau dijualnya ke anak atau mungkin cucu ya nggak apa-apa turunan itu karena apa yang dikatakan Mas Agus nanti takutnya jalannya nanti di blok apa maksudnya di ya memang ini kan nggak ada jalan ke mana-mana kan kalau misalkan ke orang luar kan paling di situ punya mati di batasnya udah itu Indo nggak bisa masuk penting misalkan si niannya ditutup mau masuk ke mana gitu tuh kan di jalur hukum pun dia menang gitu kan itu misalkan ditutup kan lagi bikin kan dia ditutup sendiri kan itu bukan jalan umum iya ditutup gitu kan bisa kan orang lain kan itu nggak bisa keluar kalau banyak waktu di situ nggak bisa keluar ya bikin orang tuh udah benar nih kalau misalkan orang lain selaku adik paling kecil saya sih tinggal ya mengikuti aja apa yang terbaik dari
kakak-kakak semua. Paling itu aja ya. Ya, kalau gitu ini masalah perawatan. Kalau perawatan pemeliharaan itu memakan biaya besar, ini yang jadi problem. Karena udah kita pernah ngalamin kemarin. Kata si Yudi, kata siapa itu, buka lah di situ di WA. Pernah dibuka, bukan yang nutup, buka segini. Akhirnya sudah, tolong saya saksinya. Sudahlah, itu pada Mas Agus kan itu. Hanya kalau seperti itu terus nggak bisa. Nanti kan harus maklumi kondisi Mas Agus. Nggak bisa nutup begitu terus. Nanti kurang 8 juta, kurang 7 juta. Nah, kondisi Mas Agus tahu sendiri kan. Nah, kalau kayak kemarin kan sampai lebih daripada 10 ya. Makanya saya kan diem aja. Ya kalau kecil ya aman. Kalau kecil sih ya masalah kunci bunyi Ya. terus pintu Ini aja Yogi ini Nah habis ini nih, habis 500 tuh. Kalau Yogi kemarin. kalau 500 ya istilahnya nggak Masih ini ya. diam-diam, itu kan masih. Tapi kalau sudah di atas 10, Kemarin tuh lebih daripada 500 itu Yogi. Kecil-kecil ya. Air. kalau bilang Enggak. modal keran, kipas mulu, Iya, air. kompos apa. siji. Nah ini nih, dilihat nih Mas Agus nih. Rokok ini. Iya. Nih. Ini membutuhkan Jadi ini. memerlukan perawatan. Ini loh Mas Agus. Jadi kita jangan lihat mangkok bersih, ada yang merawat, ada yang memelihara, nggak bisa Iya. Ya, makanya awet ini rusak bukan kan? awet ini, Ini rusak banyak. kan? Yang banyak. Nah, Saya ke atas ini loh. Kalau gini yang anyar, rusak nih baik dulu nih. jadi Rusak. rumah itu Sementara toko semprotan rakyat ini Ya, sementara Ya maksudnya. sementara sih gini nih. Iya. Rusak apa?